صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. Para jamaah hamba-hamba Allah sedang salat Jumat yang semoga semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali dan senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah dengan cara kita mengisi waktu-waktu kita dengan berbanyak berzikir kepadanya, tentu saja meningkatkan amaliyah yang kita lakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan sebagai rasa cinta kita, rasa syukur kita kepadanya. Karena dialah Allah yang begitu banyak melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Dialah Allah yang tidak terhingga melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Sehingga alhamdulillah sampai detik ini, saat ini, kita semua dalam limpahan rahmat dan nikmatnya. Sehingga kita tidak terasa hari ini ada di penghujung bulan Zulqa'dah. Kita merasakan nikmat hidup ini sehingga tidak terasa perjalannya waktu ini, terasa begitu cepat. Ini semua karena ada kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Yang teristimewa adalah kita merasakan nikmat hidup ini ketika kita beribadah kepada Allah. Inilah nikmat yang paling besar yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman tentunya. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat ini. Dan yang terbesar adalah bagaimana kita diberikan nikmat dalam ibadah. Kita senang duduk di masjid, senang membaca Quran, senang menuntut ilmu, senang berinfak dan berbagi, melakukan kebaikan-kebaikan. Itu semua adalah anugerah Allah yang seharusnya kita syukuri dan kita syukuri. Karena itu mari kita syukuri semua nikmat ini dengan harapan semoga dengan syukurnya kita, semoga Allah tambahkan nikmat ini sehingga kita terus-menerus merasakan kenikmatan di dalam hidup ini. Dan yang terpenting kita mohon kepada Allah agar nikmat iman ini adalah tetap ada saat kita sakaratul maut, sehingga kita berharap mudah-mudahan dengan nikmat ini kita wafat kita semua dalam husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa amalan yang istimewa di hari Jumat ini, selain kita memperbanyak tilawatul Quran atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya, yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pada kesempatan yang singkat ini khotib mengajak mengingatkan kita semua agar mari saat-saat yang Allah berikan ini kita isi, kita sibukkan lisan kita dengan zikir kita. Di antaranya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita baca ini menjadi wasilah untuk kita mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya, dan menjadi kepantasan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma
daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya izinkan khatib menyampaikan wasiat pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala buat kita orang-orang yang beriman bahwa Allah sangat mencintai kita semua, sehingga senantiasa kita diingatkan apa ingatannya, pesannya, wasiatnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini pesan Allah buat kita orang-orang beriman, bahwa Allah wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu begitu sayang kepada orang beriman, sehingga Allah tidak ingin orang beriman hidupnya celaka, sengsara, apalagi maaf menyimpang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Allah ingatkan dalam hal ini adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya. Maka untuk itu mari kita sambut, kita respon seruan Allah ini dengan penuh keimanan kepada Allah, di mana kita buktikan ketakwaan kita dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dimanapun kita berada dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangannya. Jamaah Jumat rahimahullah, Allah memiliki janji buat kita orang-orang yang bertakwa, baik di dunia dan di akhirat nanti. Di dunianya ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan, solusi-solusi dari berbagai macam problem kehidupan. Allah berikan rezeki dari yang tidak diduga, sehingga hidupnya insya Allah dapat kemudahan dan kebahagiaan. Dan yang teristimewa tentu saja untuk orang-orang bertakwa ini, Allah berfirman, berjanji nanti di akhirat Allah akan sediakan surga. Subhanallah. Maka itu mari kita tunjukkan ketakwaan ini dimanapun kita berada, dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menundukkan segala apa yang menjadi perintah Allah, dan yang terpenting tadi adalah bagaimana kita menjauhkan larangannya, sehingga dengan demikian kita tegas sikap kita bahwa kita hanya melakukan yang diperintah oleh Allah, adapun yang dilarangnya kita berusaha untuk menjauhkannya. Dengan begitu insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang sebenarnya kepadanya, sehingga akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa nasib manusia nanti hanya ada dua. Tempat akhir manusia nanti hanya ada dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Yang pertama, nanti akhir perjalanan manusia ada yang masuk ke surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Hanya itu yang nanti akan ditempati oleh manusia akhir daripada perjalanan hidupnya. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Siapa yang ke surga dan siapa yang ke neraka? Dalam Quran Allah jelaskan, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka berhak dan wajib mendapatkan tempat yang namanya surga Firdaus. Ini janji Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi yang sudah pasti benarnya. Jadi jelas orang-orang beriman itu tempatnya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang tidak beriman, katakanlah orang kafir dan orang munafik, innal munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir pun jelas tempatnya di mana? Mereka di neraka jahanam secara berbarengan. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat, ini petunjuk Allah yang sudah jelas di dalam Al-Quran. Maka bagi kita pilihannya adalah tentu saja bagaimana kita menjadi penghuni surga. Maka tugas kita hari ini dan seterusnya, bagaimana kita menjaga iman dan amal saleh. Maka itu kita berusaha dari mulai bangun sampai nanti tidur lagi, kita isi waktu-waktu kita dengan amal-amal saleh. Jamaah Jumat Allah. Maka tugas kita hari ini bagaimana menjaga iman kita dan bagaimana menjaga amal saleh kita. Karena tidak ada jaminan kita juga bahwa sampai nanti akhir hayat kita dalam keadaan iman. Karena iman ini sifatnya yazidu wa yankus, mengalami turun naik. Maka banyak sejarah atau cerita, ada ulama-ulama dulu saleh, tapi akhirnya perjalanan hidupnya
wafat dalam keadaan suul khotimah, naudzubillah min dzalik. Ini ada gambaran betapa iman itu harus kita jaga. Maka dalam hal ini Allah dan Rasulnya menyuruh kita bagaimana menjaga iman ini agar iman ini tetap terpatri, terhujam sampai nanti akhir hayat kita. Di antaranya tentu saja yang harus kita lakukan adalah usaha kita, ikhtiar kita menjaga iman ini adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanuna? Qala jaddidu imanakum bi kasrati la ilaha illallah. Yang pertama yang harus kita jaga iman ini dengan memperbanyak berzikir, membaca kalimat thayyibah, kalimat tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat zikir yang utama, afdhalul zikri la ilaha illallah. Karena dengan kalimat ini orang yang tadinya non muslim ketika dia baca dengan penuh kesadaran maka dia menjadi seorang muslim. Sebaliknya ketika orang mengingkari kalimat ini maka dia akan menjadi orang yang kafir, naudzubillah min dzalik. Kalimat ini juga nanti akan menentu di akhir hayat kita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang nanti akhir kalimatnya saat sakratul maut baca la ilaha illallah, maka dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini istimewa sekali. Yang harus kita perbanyak zikirnya. Kita baca. Jamaah Jumat rahimakumullah. Itu yang pertama, bagaimana senantiasakan zikir atau lisan kita memperbanyak kalimat thayyibah ini, la ilaha illallah. Yang kedua, kita tentu saja sebagai upaya kita memohon kepada Allah agar iman ini terjaga. Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Kita juga minta kepada Allah, Allahumma zain fi qulubina, agar iman ini terhias dalam hati kita. Jamaah Jumatullah. Dan hal yang tidak kalah penting adalah untuk menjaga iman ini kembali juga dengan amal-amal saleh kita. Karena kata Rasulullah, al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kalau tadi secara khusus amalannya, adapun yang dalam hadis ini adalah secara umum bahwa semua amal saleh ini akan menguatkan iman kita. Maka orang beriman amal solehnya tidak cukup dengan berzikir kalimat tertentu, tidak cukup hanya berdoa, tetapi bagaimana mengisi dari seluruh waktunya ini dengan amal-amal saleh. Al-iman yazid bit ta'ah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Melakukan amal-amal saleh. Dalam hal ini kita bagaimana berusaha waktu-waktu yang ada kita isi dengan ta'lim, hadir dan majlis ta'lim, i'tikaf di masjid, membaca Quran, bersedekah dan berjihad fisabilillah. Intinya semua amal soleh itu kita harus lakukan untuk terjaganya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumatan Allah, maka untuk itu Allah perintahkan kepada kita demi terjaganya iman ini, fastabiqul khairat. Senantiasa kita berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Maka untuk itu juga Allah siapkan kebaikan yang begitu banyak jumlahnya. Quran 30 juz, begitu banyak jumlahnya. Ini artinya agar jangan sampai kita kehabisan bahan untuk bagaimana beramal soleh ini. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita diperintahkan agar lisan ini juga memperbanyak zikir dengan la yazalu lisanu qaratban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kita melakukan kebaikan ini, karena begitu banyak kebaikan yang Allah perintahkan. Dan sesungguhnya tidak ada waktu untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itulah dalam mimbar ini khotib mengingatkan, besok insyaallah Allah akan berikan kesempatan untuk kita di mana ada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan kemarin kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengalihkan fitrah kita kepada kesucian kita dan juga menjadi ketakwaan kepada Allah, juga untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Begitu juga Syawal kita diperintahkan puasa 6 hari untuk mendapatkan pahala besar selama setahun. Juga di bulan-bulan Muharram yang diharapkan oleh Allah, Zulqa'dah kemarin dan besok termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Zulhijjah. Di situ Rasulullah bersabda, "Ma min a'malin, ma min ayyamin al-amalu fi al-amus salih fiha ahabbu ila Allah afdalu." Kata Allah, ke bawah kata Rasulullah, ada hari-hari di awal daripada bulan Zulhijjah ini, ada amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amalan utama
Sehingga kata Rasulullah ketika ditanya apakah melebihi pahala jihad? Ya, melebihi pahala jihad, kecuali kalau jihadnya itu sampai kita terbunuh dan harta kita habis. Kalau jihadnya masih bisa kembali, maka amalan-amalan yang kita lakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah itulah amalan yang melebihi keutamaan daripada jihad sekalipun. Maka untuk itu khotib ingatkan, mari kita siapkan, kita sambut besok hari awal daripada bulan Zulhijjah, awal tanggal 1 bulan Zulhijjah. Kita isi dengan memperbanyak amal-amal saleh. Di situ Allah menjanjikan kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan saat itu kita akan mendapatkan cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perbanyak baca Quran, perbanyak zikir. Juga boleh puasa bagi yang masih kuat puasa. Jangan dipersoalkan puasa, bahwa puasa di bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah, baik Dzulqa'dah atau Muharram juga Rajab, itu ada termasuk daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat Allah, adapun untuk besok 10 terakhir adalah 10 awal Zulhijjah ini. Amalannya secara umum apa saja, termasuk bersedekah dalam hal ini. Perbanyak zikir kepada Allah, baca Quran, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan nanti yang terakhirnya adalah pada 10 daripada bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan sunnah muakkad bagi yang mampu untuk berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Saat itu kita disunahkan pertama salat Idul Adha, yang kedua adalah berkurban bagi yang mampu. Maka itu mengingatkan bahawa siapapun yang hari ini berikan rezeki oleh Allah, maka hendaklah dari sekarang menyiapkan diri untuk tidak motong kukunya, rambutnya, ya, untuk kita siap-siap melaksanakan ibadah utama dalam hal ini adalah menumpahkan darah daripada binatang yang kita kurbankan. Itu juga amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari kita sambut dengan penuh keimanan kepada Allah, rasa syukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan ini, dengan kita niat untuk memperbanyak ibadah agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian selain kita mendapatkan cintanya Allah juga menjadi wasilah, menjadi cara kita untuk terjaganya iman ini, sehingga keimanan kita semakin kokoh, semakin mantap dengan amal-amal saleh yang kita lakukan dari setiap hari dan saat dan juga bulannya ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, melindungi kita, dan menguatkan iman kita, dan mengistiqomahkan kita di dalam iman dan Islam, dalam jihad dan juga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di masa sungguhnya manusia hidupnya dalam kerugian kecuali kalau dia beriman dan beramal saleh, dan yang saling mengingatkan, menasihati dengan kebaikan dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.